Bagaimana cara penilaian lukisan dalam kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel? Video ini akan membahasnya. Ini kan meskipun lukisannya sudah berusaha membuat center of interest, menempatkan lingkaran di tengah-tengah bidang, tetapi center of interestnya bisa terganggu dengan mbak-mbak yang ada di belakang lukisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, alhamdulillah tugas 1 kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel sudah dikirimkan. Nah, kita akan mulai masuk di kelas kritik seni atau kelas presentasi seni atau kelas pembahasan atau kelas penilaian karya. Terkait dengan penilaian lukisan ini sebenarnya ada 2 jenis pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang teknik penilaian, dan yang kedua penilaian lukisan dalam konteks estetika atau tepatnya nilai estetis. Beberapa bulan yang lalu ada yang bertanya bagaimana cara penilaian lukisan. Nah, pertanyaan ini ada di dalam konteks nilai estetis. Nilai estetis apa saja yang digunakan di dalam menimbang lukisan. Tentang nilai estetis, ini menjadi hal yang saya tekuni. Buku estetika saya judulnya adalah Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Nah, dalam persoalan nilai inilah kita menimbang apakah suatu lukisan atau jenis karya seni lainnya itu menarik atau tidak. Nah, coba kita lihat bab yang membahas tentang itu. Buku ini berjudul Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Dengan demikian persoalan nilai menjadi hal yang ditekankan. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Arsif, penulisnya saya sendiri. Coba kita lihat sedikit tentang isi buku ini. Persoalan nilai estetis ada di bagian 5, yang di situ masih dibagi lagi menjadi beberapa bab, yaitu bab tentang estetika aksiologis, bab ekspresi nilai estetis, dan posisi nilai estetis. Kita coba lihat skema persoalan nilai estetis. Nah, ini skema nilai estetis. Nilai estetis itu bisa kita bahas dari segi ekspresi maupun posisinya. Nanti ekspresinya ada ekspresi yang order, chaos, sublim, maupun desepsi. Yang order atau tatanan itu juga bisa dibagi lagi menjadi kanon, harmoni, mimesis, dan masterly. Sementara yang chaos dibagi menjadi kreativitas, disharmoni, deformasi, dan anti-originalitas. Di dalam buku ini diberikan keterangan dan contoh-contohnya secara rinci. Namun tentu saja kalau kita bahas sekarang akan menjadi panjang. Kita perlu pembahasan khusus tentang hal ini. Buku ini pernah diterbitkan oleh Badan Penerbit ISI Yogyakarta tahun 2013. Saat itu mendapatkan hibah buku ajar. Karena ini awalnya adalah materi kuliah estetika di ISI Yogyakarta. Lalu pada tahun 2016 diterbitkan oleh penerbit Arsif dengan pengkayaan materi. Teman-teman yang ingin memperoleh buku ini dapat menghubungi Ibu Sulistianingsih, nomornya 0877 3897 9502. Nanti saya coba tulis di deskripsi. Nah, demikian rekan-rekan tentang nilai estetis yang saya bahas di dalam buku ini. Tentu kalau kita bahas secara rinci akan sangat-sangat panjang. Nah, kebetulan pameran tunggal lukisan saya akan diset secara online atau daring. Awalnya kan direncanakan secara offline atau pameran luring sebagaimana biasanya. Namun karena pertimbangan kesehatan, pertimbangan pandemi yang sekarang semakin parah, maka teman-teman panitia memutuskan bahwa pameran tunggal saya dilaksanakan secara online atau daring. Nah, bentuk kunjungan online-nya adalah saya akan melakukan live atau siaran langsung selama pameran berlangsung, yaitu tanggal 4 hingga 11 Oktober 2020. Nanti setiap pukul 1 siang hingga setengah 3
dan pukul setengah 4 hingga pukul 5, saya akan melakukan live membahas berbagai hal terkait dengan lukisan atau dengan seni secara umum maupun dengan estetika. Nah, pada kesempatan itu saya akan menggunakan buku ini yang antara lain akan kita bahas tentang nilai estetis. Selain itu, karena live ini adalah bentuk kunjungan rekan-rekan, maka rekan-rekan bisa bertanya tentang lukisan-lukisan yang sedang saya pamerkan. Dan juga saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Painting Explorer Channel maupun di akun Instagram saya, yaitu @denny.painting. Dan semoga dengan acara ini saya bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan yang belum sempat saya jawab dengan tulisan. Informasi ini sekaligus sebagai undangan buat rekan-rekan untuk menghadiri pameran tunggal karya saya, terutama pada pembukaan, dan juga side event lainnya, seperti ada artist talk, kajian, maupun diskusi kuratorial. Nah, nanti ketika live di dalam acara-acara tersebut, saya akan bagi-bagi e-katalog gratis. Oh ya, bagi rekan-rekan yang baru saja gabung, rekan-rekan bersama saya, Denny J atau Denny Junaidi, konten kreator Painting Explorer Channel. Nah, adapun video ini adalah pembahasan tentang penilaian lukisan dalam persoalan teknis, yaitu teknis penilaian lukisan untuk mahasiswa kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel. Sekali lagi informasi untuk rekan-rekan yang baru saja gabung, program ini adalah program syukuran giveaway setelah Painting Explorer Channel mendapatkan lebih dari 10.000 subscriber. Nah, baik, sebelum membahas tentang teknik penilaian, saya akan membahas bagaimana mengirimkan foto lukisan ke kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel. Karena meskipun saya sudah membahas ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tetapi pada prakteknya ada ketidaktepatan di dalam pengiriman. Pengiriman foto lukisan itu mesti di cropping, jadi dipotong, ditampilkan hanya lukisannya saja. Bahkan figurannya pun tidak perlu ditampilkan. Nah, bayangkan kalau yang dikirimkan ke saya seperti ini. Ini kan meskipun lukisannya sudah berusaha membuat center of interest, menempatkan lingkaran di tengah-tengah bidang, tetapi center of interest-nya bisa terganggu dengan mbak-mbak yang ada di belakang lukisan. Nah, jadi tolong untuk ke depan, foto yang dikirimkan itu di cropping, lukisannya saja. Ini juga perlu di cropping, meskipun di belakangnya tidak ada mbak-mbak, tetapi background lantai yang digunakan untuk memotret ini tidak menarik. Bayangkan teman-teman ketika mengirimkan foto lukisan itu seperti akan dicetak di dalam katalog pameran. Jadi cukup lukisannya itu saja, biar spektator atau penonton foto kita ini fokus hanya melihat lukisan. Ini apalagi backgroundnya ini masih jelebret-jelebret, ini kan mengganggu lukisannya. Nah, seperti ini meskipun backgroundnya itu bersih satu warna, tapi tetap perlu dipotong. Jadi hanya lukisannya saja agar kita bisa terkonsentrasi pada lukisan. Ini adalah contoh yang benar, di cropping atau dipotong background yang digunakan untuk memotret lukisan. Dan usahakan tidak ada bagian lukisan yang terpotong. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, saya juga pernah menyampaikan bahwa memotret lukisan itu perlu mencari posisi agar hasilnya tidak silau. Usahakan arah datangnya cahaya itu tidak memantul pada kamera kita. Nah, kalau silau, hasilnya seperti ini. Jadi warna lukisannya akan menjadi tidak menarik karena ada kilauan-kilauan cahaya. Nah, biasanya cara memotret lukisan itu mencari daerah yang terang secara natural, yaitu di luar ruangan dengan cahaya matahari, tetapi tidak terkena langsung. Jadi di tempat teduh atau di dalam bayang-bayang rumah misalnya. Tetapi itu tetap di luar ruangan, tidak di dalam kamar. Nah, biasanya warna akan lebih natural dan tidak silau. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, satu peserta atau satu mahasiswa kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel itu di dalam satu tugas cukup mengirimkan satu karya, tidak dua karya atau lebih. Tentu saja gairah untuk berkarya itu sangat bagus. Semakin banyak lukisan yang teman-teman hasilkan, semakin hebat itu. Tetapi yang dikirimkan cukup satu.
Nah, ini sekaligus teman-teman belajar menseleksi karya sendiri. Jika memiliki 5 karya misalnya, itu teman-teman belajar menseleksi mana yang paling tepat untuk dikirimkan. Nah, yang perlu disampaikan juga, satu foto lukisan itu cukup dikirimkan sekali. Agar saya mudah menghitung, peserta tugas ini ada berapa. Jika satu foto karya dikirimkan 2 kali atau bahkan lebih, itu nanti jumlah pesertanya akan tertulis lebih banyak. Dengan demikian data yang masuk menjadi tidak akurat. Nah, tolong teman-teman, cukup 1 kali pengiriman, tidak perlu diulang. Nah, ini ada hal penting rekan-rekan. Setiap tugas itu dikirim lewat Google Form. Mengapa saya mengubah cara? Dulu saya pernah mengumumkan bahwa lukisan dikirim lewat email. Lalu saya ubah menjadi dikirim lewat Google Form. Karena ternyata yang masuk di email itu banyak sekali, termasuk yang di luar kuliah seni lukis abstrak ini. Jadi datanya menumpuk-numpuk. Bahkan sebelum kuliah praktek ini dimulai, begitu saya mengumumkan kuliah seni lukis abstrak dan saya menyampaikan tentang alamat email, itu sudah banyak karya yang masuk. Jadi kalau karya teman-teman masuk di dalam email, itu malah saya susah untuk memilahnya. Maka saya putuskan menggunakan Google Form dengan deadline yang saya sebutkan pada tiap video penyampaian tugas. Dan link Google Form itu saya tulis di deskripsi video, deadline-nya juga saya tulis di sana. Kalau saya tidak menuliskan pukul berapa, itu artinya deadline-nya berlangsung hingga pukul 24 atau jam 00 atau jam 12 malam. Adapun pengunggahan lewat Instagram dengan menandai akun saya, yaitu @denny.painting, itu tetap kita langsungkan agar teman-teman lain bisa mudah mengecek karya-karya yang ikut di dalam kuliah ini. Sekaligus teman-teman saling menyemangati dan saling berkompetisi. Nah, sekarang kita bahas tentang nilai-nilainya. Jadi sebagaimana kuliah di dalam kampus, nanti nilai-nilainya menggunakan angka. Dari yang paling rendah, C-, C, C+, CB, B-, B, B+, BA, A-, dan paling tinggi A. Namun kadang ada karya-karya yang tidak cukup di dalam pembagian huruf-huruf itu. Maka kadang saya membuat nilai tersendiri. Misalnya, suatu karya untuk dinilai BA kok belum cukup ya, tetapi B+ lebih. Maka saya memberikan nilai B++ atau BA-. Nah gitu. Jadi lapisannya lebih detail lagi, lebih rapat lagi. Nah, selain huruf-huruf itu ada juga huruf X, yang artinya karya itu ditolak. Karya yang ditolak belum tentu karya yang jelek, belum tentu karyanya di bawah C. Kadang ada karya yang nilainya A tetapi ditolak, karena karya yang ditolak itu karya yang tidak sesuai dengan tugas. Contoh misalnya, tugas kita adalah lukisan abstrak, tetapi teman-teman mengirimkan lukisan realistik. Tentu saja itu akan ditolak, meskipun lukisan realistik itu nilainya A. Itu contoh ekstrimnya. Kenyataannya seperti apa? Kita coba lihat pada kuliah perdana kelas penilaian atau kelas kritik seni. Adapun nilai secara keseluruhan itu akan dilihat rata-ratanya. Jika rata-ratanya A, misalnya A-nya lebih dari separuh, maka nilai akhirnya akan mendapatkan A. Nilai yang bagus itu jika progresnya naik. Pertama dapat C tidak apa-apa, tapi lama-kelamaan naik CB, B, B+, BA, terus mendapatkan A. Wah, itu progres yang bagus itu rekan-rekan. Nah, ada hal penting yang perlu saya sampaikan begini rekan-rekan. Bagi yang pertama mendapatkan nilai tidak memuaskan, misalnya nilai C, itu jangan buru-buru kecewa. Dan bagi yang mendapatkan A, jangan buru-buru puas diri. Karena di dalam pengalaman saya, mahasiswa-mahasiswa yang awalnya mendapatkan nilai C, tetapi karena semangat belajarnya itu benar-benar gigih, dia dapat menyalip mahasiswa yang nilainya A ini rekan-rekan. Mahasiswa yang pada awal-awal mendapatkan nilai A, tetapi karena cepat berpuas diri dan bosan, maka dia di babak-babak akhir akan berjatuhan. Nah, yang bagus gimana? Yang bagus tentu saja dari awal sudah mendapatkan A,
dia terus mengerjakan dengan kesungguhan hingga akhirnya pun akan mendapatkan A. Jadi dari awal hingga akhir dia mendapatkan A. Wah, ini luar biasa. Dan saya yakin teman-teman bisa. Nah, nanti bagi yang bisa mengirimkan seluruh tugas kuliah seni lukis Painting Explorer Channel yang jumlahnya insya Allah ada 10, itulah yang akan mendapatkan ijazah atau sertifikat dan transkrip nilai dari Painting Explorer Channel. Bagi teman-teman yang karyanya ditolak, itu terhitung ikut mengirimkan. Jadi 10 karya itu meskipun nilainya C dan ditolak, asalkan mengirimkan seluruh tugas, maka akan mendapatkan ijazah atau sertifikat dan transkrip nilai dari Painting Explorer Channel. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak dapat memenuhi seluruh tugas dan tidak mendapatkan sertifikat, jangan kecewa. Anggap saja teman-teman berstatus sebagai drop out kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel. Dan di dalam dunia pendidikan, status drop out ini seringkali justru terasa dalam tanda petik eksotik. Banyak seniman-seniman terkenal, seniman-seniman sukses yang drop out dari kuliah seni. Jadi tentu saja hasil dari kuliah ini bukanlah ukuran segalanya. Saya perlu menyampaikan bahwa kalau di kampus itu dosennya minimal ada 2. Sehingga di dalam penilaian bisa saling memberikan pertimbangan. Tentu saja bagaimanapun objektifnya seorang dosen, itu di dalam penilaian lukisan atau karya seni pada umumnya ada unsur subjektifnya. Karena bagaimanapun seni itu terkait dengan selera. Dan selera itu terkait dengan kecocokan antara apa yang disukai dengan suatu objek estetis. Dalam hal ini adalah lukisan. Hanya saja dosen seni biasanya sudah memperhatikan banyak karya seni, terutama yang ada di dalam sejarah seni rupa, agar penilaiannya dapat mempertimbangkan dengan karya-karya yang pernah ada. Ini mirip seseorang yang merasakan kopi. Bagi seseorang yang tidak mengemari kopi dan jarang minum berbagai jenis kopi, maka tidak bisa merasakan, bahkan pembagian yang paling global sekalipun tidak bisa. Kita sering mendengar bahwa seseorang tidak bisa membedakan antara kopi Arabica dengan kopi Robusta, karena dia tidak memiliki pengalaman meminum kopi. Bagi yang punya banyak pengalaman dan passion atau gairah meminum kopi, dia tidak hanya mampu membedakan antara Arabica dengan Robusta, tetapi bisa membedakan antara Arabica Gayo dengan Arabica Kintamani, dengan Arabica Jawa, dan sebagainya. Bahkan bisa membedakan sama-sama kopi Arabica Gayo, mana yang diproses dengan honey atau dengan natural maupun dengan full wash. Bahkan sama-sama yang natural bisa membedakan mana yang disajikan dengan model Vietnam drip atau model sipun misalnya. Oke rekan-rekan Painting Explorer Channel, itu hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk pada kelas penilaian atau kelas kritik seni atau kelas presentasi karya rekan-rekan di dalam kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel. Oh ya rekan-rekan, mohon bersabar di dalam penilaian karena ternyata banyak tugas yang masuk. Ada lebih dari 150 mahasiswa kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel untuk tugas pertama. Semoga bertahan sampai akhir. Meskipun tentu saja di dalam pengalaman saya, kelas itu akan semakin lama semakin mengerucut. Baik ketika saya mengikuti kursus, maupun ketika saya memberikan kuliah di kampus, itu biasanya mahasiswa di awal itu banyak. Tetapi nanti di akhir semester sedikit. Atau mahasiswa yang mendaftar itu banyak, tetapi yang wisuda lebih sedikit. Itu biasa dan itu bagian dari seleksi. Nah, semoga nanti dari kelas kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel ini muncul seniman yang benar-benar tangguh. Kita nantikan sang seniman ini akan mengukir sejarah seni rupa di Indonesia. Karena model online ini menjadi keniscayaan, apalagi dalam masa pandemi ini, maka siapa tahu memang sekarang adalah momentumnya kuliah seni secara online yang bisa dipamerkan juga secara online. Oke rekan-rekan, saya tunggu karya hebat dari rekan-rekan semua. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini sampai akhir. Dan tidak bosan-bosan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe,
apalagi sudah memencet bel, sudah like, sudah komen, dan sudah share atau membagikan ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di kelas selanjutnya. Thank you very much, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.